Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan lagi anak ya. Oke, minggu kemarin kita sudah sampai pada persamaan eksponensial. Kalian sudah jelas kan? Oke, sudah kalian kerjakan ya soal-soal akhirnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang sekarang tuh Ibu akan menyampaikan tentang pertidaksamaan eksponensial. Kalau dengan persamaan, sekarang pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu hubungannya sama lambang apa sih, Nak? Oke, kalian pasti ingat nih, ada kurang, ada lebih, kurang sama dengan, atau lebih sama dengan, seperti ini. Sebagai tanda bahwa itu adalah pertidaksamaan. Kalau persamaan itu tandanya sama dengan, gitu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Gue lanjutkan ya. Penyelesaian pertidaksamaan eksponen itu nanti akan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat monoton turun. Monoton turun itu apa sih? Fungsi apa sih? Yaitu fungsi naik, artinya tuh kurvanya atau grafiknya itu naik. Nah, ini kalau sifat monoton turun akan turun. Nah, kedua sifat ini akan dimiliki oleh yang pertama di sini ya. Yang pertama, sifat fungsi monoton naik jika A-nya nanti bilangan pokoknya itu lebih besar dari 1 gitu. Maka ini akan menggunakan yang pertama itu kalian gunakan A. Jika ada A bilangan pokok dipangkatkan fungsi X lebih kecil sama dengan A, ini bilangan pokok ya, sama bilangan pokoknya dipangkatkan dengan GX, maka hasilnya itu adalah fungsi X-nya itu tetap sama dengan lebih besar sama dengan GX gitu ya. Jadi gini, jika A memiliki pangkat fungsi X lebih besar sama dengan A pangkat fungsi GX, maka hasilnya nanti itu adalah fungsi X juga lebih besar sama dengan GX gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika fungsi A pangkatnya adalah fungsi X lebih kecil sama dengan A pangkat GX, maka hasilnya nanti adalah fungsi X itu lebih kecil sama dengan GX. Bu, kalau nggak ada sama dengannya ya udah nggak usah pakai sama dengan gitu ya. Artinya sama dengan itu bilangan yang tadi yang tidak sama dengan hasilnya gitu. Misalnya hasilnya sama dengan 2, 2 itu tidak diikutkan gitu. Nah, kalau lebih kecil ya berarti di atas 2, kalau lebih besar ya di bawah, kalau lebih kecil di bawah 2, kalau lebih besar di atas 3 gitu. Tapi kalau sama dengan hasil X sama dengan yang tadi diikutkan gitu. Saya kira kalian tahu itu ya. Oke. Sifat fungsi monoton turun jika A-nya itu antara 0 dan 1, berarti bilangannya berupa pecahan gitu ya, bilangan pokoknya. Maka akan berlaku seperti ini. Jika ada A, jadi ini apa? A-nya itu berapa? Bilangan antara 0 sampai 1, berarti pecahan ya, pecahan antara 0 sampai dengan 1. Jadi satunya tapi nggak ikut, antara aja ini ya. Oke, maka akan menghasilkan hasilnya nanti pertidaksamaan itu adalah jika A itu adalah A memiliki pangkat fungsi X lebih besar sama dengan A pangkat GX, maka hasil ini tandanya kebalikannya, fungsi X lebih kecil sama dengan GX. Ini dilihat ya, dilihat yang ini, dilihat dulu, oke. Jadi kalian lihat tandanya. Kalau lebih besar, di sini hasilnya adalah lebih kecil sama dengan. Kemudian jika A-nya A-nya pangkat fungsi X itu lebih kecil sama dengan A pangkat GX, maka hasilnya adalah fungsi X-nya itu kebalikan tadi, lebih besar sama dengan GX gitu. Kita coba ada dalam soal, kalian mungkin malah bingung kalau hanya dalam bentuk teorema. Oke, kita buat sekarang soal yang pertama. Oke, contoh soalnya. Sebagai aplikasi dari A, yaitu jika A pangkat fungsi X lebih besar sama dengan sama dengan A pangkat GX, di mana A-nya itu lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi A-nya itu lebih besar dari 1. Contoh di sini yang Ibu akan buat adalah sini misalnya ada soal 3 pangkat X plus 1 itu lebih besar atau
lebih besar aja ya, nggak usah pakai ini, sama aja kasih contoh yang beda. Ini hanya ini tanda lebih, kalau ini lebih sama dengan, kita coba dengan tanda lebih saja, nanti hasilnya bagaimana. Nah ini misalnya lebih kecil sama dengan 27 gitu. Yuk kita buat apa, bilangan pokoknya kita samakan dulu. Ini 27 itu bisa dibuat dengan bilangan pokok 3 pangkat berapa gitu, bisa ya. 3 pangkat 3. Maka yang kalian lihat adalah hasil ininya, fungsi X dan fungsi G-nya. Ini sebagai fungsi X, nah, ini sebagai fungsi X, ini sebagai fungsi Gx, ini fungsi X, ini fungsi Gx. Maka hasilnya itu nanti adalah X plus 1 lebih besar dari 3. Maka hasilnya 3 ya. Maka hasilnya adalah X. Nah, ini kita punda ruas X 3 dikurangi 1. Maka X lebih besar dari 2. Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Ini adalah hasilnya. Bisa difahami ya, Nak ya? Oke, Ibu kasih contoh lagi yang kedua. Nah, Ibu lagi kasih contoh yang kedua. Yang B di sini. Oke. Jika ada 2 pangkat 2X min 6, misalnya ya. Di sini ada lebih kecil sama. Kalau lebih kecil kita buat masih sama lebih besar ya, karena teorema sama. Pertama, lebih besar dari, misalnya di sini Ibu kasih 32 pangkat X. Yuk kita lihat. Berarti di sini sebagai bilangan pokoknya ada 2. Di sini ada 32. Bisa kita ubah, Nak? Bisa, yaitu 2 pangkat 2X sama seperti kemarin yang sama dengan, kita buat aja dulu sama bentuk bilangan pokoknya ini 2. 2 pangkat berapa yang ada 5? 2 pangkat 5, ya kan? 2 pangkat 5 kemudian kali X, gitu kan? Betul ya? Iya, betul. Maka hasilnya di sini adalah, karena sudah sama-sama 2, ini bilangan pokoknya, maka hasilnya itu adalah 2X min 6 lebih besar, kan sama dengan ya ini ya tadi ya. Ini sama dengan gitu ya. Nah, ini lebih besar sama dengan 5X. Oke? Iya, betul sekali. Maka hasilnya adalah di sini kita lihat, di sini berarti ini 2X, pindahin ruas dulu, min 5X lebih besar dari 6 gitu ya. Maka hasilnya di sini adalah min 3X lebih besar dari berapa nih? Yuk, dari 6. Nah, ini kan bilangannya negatif di sini, betul ya? Ini negatif. Maka ini biar X-nya positif, kamu kalikan apa aja semuanya, Nak? Atau ditukar tempat ya, dikali dengan negatif, ya enggak? Berarti hasilnya adalah, nah kalau ini dikali negatif, tanda itu berubah, Nak. Jadi ini dari sini sama tadi ya, nggak ada perubahan. Nah, tapi karena kalian menemui di sini min 3X itu sama dengan 6 gitu ya. Min 3X itu lebih besar sama dengan 6. Maka di sini sama saja ini X gitu ya. Bisa atau X dibagi sama dengan 6 gitu, dibagi min 3. Nah, kalau tanda ini negatif, ini X-nya kan negatif nanti ya. Jadi negatifnya pindah ke sini kalian silang gitu ya, sama aja bisa. Nah, ini sama aja juga dikalikan negatif. Maka tanda ini kita ubah jadi seperti ini. Ini 3X gitu ya. 3X lebih kecil sama dengan min 6. Maka X sama dengan, X lebih kecil sama dengan min 6 dibagi 3. Atau X lebih kecil dari min 2. Gini hasilnya. Gitu. Oke, bisa difahami ya?
Oke, jadi kalau tidak ada perkalian dengan negatif, tanda tetap. Ya, tapi ini kan hasilnya harus positif X-nya. Nah, ini kamu kalikan negatif semuanya. Jadi hasilnya adalah min kali min 3X nih. 6 dikalikan min, hasilnya min 6. Nah, ini tanda langsung berubah. Nah, tadinya lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan. Hasilnya itu, oke? Bisa dipahami ya? Oke, Ibu lanjutkan. Soal yang ketiga. Oh, teorema yang ketiga yaitu yang kedua dulu ya. Yang kedua soal yang ketiga itu maksud Ibu. Yang kedua tuh jika B-nya tadi adalah tadi jika A-nya pangkat fungsi X itu lebih kecil sama dengan GX. A pangkat GX gitu. GX. Nah, ini sama tadi hasilnya adalah hasilnya nanti bahwa fungsi X itu lebih kecil sama dengan GX. Ini jika A-nya adalah lebih besar dari 1 gitu ya. Kalian ingat-ingat nih. Ya. Oke, kita lanjutkan deh. Kita lanjutkan. Oke, soal berikutnya yang lebih kecil misalnya di sini soal yang ketiga berarti ya. Nah, ini misalnya seperti ini. 2 pangkat 2x min 6 itu lebih kecil sama dengan 32, sama seperti tadi. Tapi tandanya adalah sama dengan nih. Kemudian di sini 2 kita pangkatkan 2x pangkat 6. Nah, ini 32 tuh bisa diubah bilangan pokok 2 dipangkat 5 gini ya. Oke, iya betul. Nah, maka hasilnya adalah fungsi X-nya ini sama GX-nya aja yang kita tuliskan. Yaitu 2X min 6 lebih kecil sama dengan 5. Maka 2X-nya sama dengan 6 ditambah 5. Atau 5 tambah 6 ya, biar kalian nggak bingung. 5 ditambah 6. Karena perpindahan dari 5 ditambah 6 tadi, maka 2X lebih kecil dari 11. Maka X lebih kecil dari 11 per 2. Ini hasilnya. Oke? Oke, ini hasilnya. Ini tidak ada perubahan tanda, karena apa? Karena sama-sama positif gitu. Tapi kalau ada gimana, Bu? Nah, kita lihat seperti ini. Oke, kita coba. 6 pangkat X plus 10 misalnya lebih kecil dari atau sama dengan lebih kecil dari atau lebih kecil sama dengan misalnya 36 pangkat X misalnya ya. Nah, kita ubah dulu 6-nya ini ya. Ini 6 pangkat X plus 10 ini lebih kecil dari berapa nih? 6 pangkat 2X. Nah, ini bilangan pokoknya udah sama. Kita ambil aja yang fungsinya, pangkatnya, fungsi pangkatnya. Iya, kita sama dengan 2X. Nah, kita ubah nih, kita pindah ruas. Sebenarnya sih nggak harus pindah ruas gitu, boleh nanti Ibu contoh kasih taunya ya. Ini sama dengan min 2X, lebih kecil sama dengan 10, min 10 berarti ya. Nah, berarti di sini hasilnya adalah min X lebih kecil sama dengan min 10. Ini kan sama-sama negatif. Nah, ini biar positif harus kita kali dengan negatif. Tandanya kita ubah. Jadi X lebih besar sama dengan 10. Boleh seperti ini hasilnya. Atau kamu cara mengubahnya, yang X-nya sebelah kanan biar positif. Nah, sebenarnya nggak usah diubah. Tadi juga sama yang contoh tadi. Misalnya kalian kok bingung dikali negatif, kenapa positif? Tanda berubah. Nah, misalnya kayak gini boleh. X plus 10, ini 2X gitu kan. Nah, biar tandanya itu, ini X-nya itu tetap positif, yang bergerak mana yang dipindahkan? X-nya kan. Di 10X, 2X min X. Jadi 10 sama dengan, lebih kecil dari X gitu kan. Sama kan? Kalau kita tuliskan jadi seperti ini. X-nya lebih besar dari 10. Betul kan? X-nya lebih besar dari 10. Sama. Oke? Nah, kalau nggak mau mengalihkan tanda, misalnya aku bingung mengalihkan tanda, Bu. Nah, boleh seperti ini juga sama tadi. Misalnya kalian bingung di sini. Oke, kita ubah aja tanda yang tadi. Sebentar. Yang dari sini.
boleh sama aja, misalnya. Yang karena ini kan hasilnya adalah pasti negatif kalau pindah ke sini X-nya. Nah, berarti yang bergerak itu kita gerakin adalah X-nya aja yang ke kanan. Maka ini 5X dikurangi 2X gitu kan. Nah, ini juga sama hasilnya min 6 lebih kecil dari lebih besar sama dengan 3X atau min 6 dibagi 3 lebih besar dari X atau min 2 lebih besar sama dengan X. Nah, kan sama aja kan? Nah, ini kalau diubah kan X-nya lebih kecil, kita pindah di depan X-nya. Ini kan lebih kecil gini, min 2. Sama karena jadi kalau kalian misalnya, gue langsung kali negatif maksudnya apa? Dari sini sebenarnya, ini hanya biar cepat aja. Oh ini negatif, biar positif kalikan min, tapi tanda berubah dari lebih besar jadi lebih kecil. Kalau lebih kecil jadi lebih besar. Karena sebenarnya ini nih langkahnya itu dari sini, gitu. Ini teh. Nah ini sama aja gitu. Jadi kalau kalian masih bingung, boleh seperti ini, X-nya kamu kumpulin aja di mana yang dia letaknya tidak menyebabkan dia tidak negatif tapi positif. Nah, nanti baru X-nya di depan sini. Tandanya tetap kan X-nya lebih kecil, ini juga lebih kecil. Min 2-nya lebih besar. Ya, betul nih min 2-nya lebih besar gitu. Oke? Bisa dipahami? Iya. Kemudian soal yang berikutnya. Iya, misalnya ada soal yang ke 5 berarti ini ya. Tentukan penyelesaian dari 5 pangkat 2X plus 2, kemudian ditambah 74, kalikan 5 pangkat min X kurang 3. Di sini dia bukan sama dengan 0, tapi lebih besar sama dengan 0. Oke, kalian lihat di sini. Bisa kita uraikan ini min ya, min 2X bukan min X, min 2X. Nah, kita buat sekarang, kita coba kerjakan. Yuk, dikerjakan. Ya, ini diapakan dulu? Kita coba pangkatkan dulu semuanya. Jadi seperti ini kan kalau dipangkatkan, ya 5, ini kalau ada penjumlahan pangkat sama aja dengan perkalian pangkat. Jadi sama aja dengan 5 pangkat min 2X dikali dengan 5 pangkat 2. Gitu kan ya? Plus di sini 74 kali 5 pangkat min X min 3 lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Nah, ini pangkat negatif nih. Ini kita hitung aja dulu. 5 pangkat 2 berarti 25 ya. 25 kali 5 pangkat min 2X plus 74 kali pangkat 5 min X min 3 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kita lihat. 5 pangkat min X-nya ini itu sebenarnya berapa sih? Ya, kita misalkan. Misal, harus ada pemisahan nih kayak waktu kemarin nih kalau persamaan kuadrat. Kalau 5 pangkat min, kita misalkan adalah yang ininya nih, kita lihat. Iya, 5 pangkat min X dengan ini. Nah, ininya kita tulis aja dulu seperti ini biar kalian nggak bingung ya. Ini 25 itu sama aja dengan 5 pangkat min X gitu ya. Biar saya nggak bingung, dikali 2 gitu. Kali 2, betul kan? Nah, plus 74 kali 5 pangkat min X min 3 bisa dari 0. Nah, 5 pangkat min X-nya nih kita jadikan pangkat positif. Jadi apa ya? 1/5 pangkat X. Gitu kan nak ya? Betul? Atau bisa juga kita tuliskan seperti ini. 1/5-nya ini kan 1/5 pangkat X ya, bukan X-nya saja. Jadi ini sama aja karena tadi 5 itu pangkatnya negatif, ini 1/5 pangkat X gitu. Bisa kita tuliskan gini, 5-nya turun. Ya kan? Berarti ini 1 pangkat X, ini 5 pangkat X gitu ya. Ini kan sama aja 1/5-nya turun jadi 1/5 pangkat X gini loh.
Oke, bentar ini Ibu hapus aja biar kalian nggak bingung nih. Nah, kalau naik kan jadi 5 pangkat min X. Nah, ini juga bisa kita tuliskan jadi 1/5 pangkat X, gitu ya. Oke? Nah, kalau sudah kita misalkan ini misalnya 1/5 pangkat 5X itu 1/5 pangkat X itu kita misalkan Y gitu. Nah, kita misalkan aja dulu seperti ini. Ini kamu pegang dulu seperti ini. Sehingga ini kita tuliskan di sini. Jadi 25 Y, ini kan pangkat 5X-nya tadi adalah berapa? Y, ya kan? Nih, ini sama aja dengan Y. Kita misalkan Y kuadrat plus 74. Y, itu 5 pangkat min X-nya adalah Y, gitu. Jadi ini kalau seperti ini sama aja kan, 5 pangkat min X itu ini, kita misalkan Y, gitu. Kita misalkan ini Y. Maka min 3 bisa dari 0. Nah, kalau sudah kita coba dengan membuat min 3 ya. Kita buat dengan mencari apanya? Kita coba mencari faktornya. Oke. Kita faktorkan sehingga di sini ada 25 gitu ya. Biasanya kan Y, maka di sini juga harus 25 gini dulu. Y, kemudian di sini ada Y. Kalau 5 dengan 5 juga bisa, tapi ini kayaknya betul ini deh, karena ini hasilnya harus, kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah, ini kalau dikali hasilnya min 3, kalau dijumlah hasilnya ini. Jadi hasilnya berapa dong? Di sini, halo? Yuk dicoba 25 kali 25Y kali Y, 25Y kuadrat. Nah, ini angka berapa di sini? Kalau dikali itu hasilnya min 3, kalau dijumlah itu hasilnya adalah 74. Berapa ya? Yuk kita coba. Bisa di sini 3. Nah, berarti di sini bisa 1 ya. Nah, tandanya betul ya. Kalau 25 kali 3, 75. Kemudian kalau begitu, ini positif negatif? Positif, ya enggak? Karena apa? 25 kali 3, 75, kalau dikurangi 1, ya kan? Ini kali ini kali ini, gitu kan? Jadi gini nih, Ibu ulang. Ibu ini aja deh uraikan. 25 kali 25Y kali 25Y, 25 kali Y 25Y kuadrat. Terus ini kali ini berarti plus 75Y. Ini kali ini min Y. Ini kali ini plus min 3 ya, min 3. Oke, betul enggak? Betul dong, ini kan 74 jadinya 74Y. Betul ya, jadi semula. Maka di sini hasilnya di sini adalah 25Y min 1 kali Y. Sebentar. Y plus 3 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kita hasilkan di sini bahwa 25Y min 1 lebih besar dari 0 dan Y plus 3 lebih besar dari 0. Gitu kan nak ya? Nah, hasilnya bagaimana nih? Kita pindah ruas seperti tadi. 25 di sini berarti lebih besar sama dengan 1 Y ya. Maka Y berarti 1/25, lebih besar dari 1/25. Kemudian yang satunya lagi Y lebih besar dari min 3. Nah, karena ini tandanya adalah ini pindah ya, ini adalah min 3. Ini min 3, maka ini tidak memenuhi. Karena nggak ada lah 5 pangkat X itu X-nya itu hasilnya itu sebuah perpangkatan itu hasilnya adalah sebuah perpangkatan itu hasilnya negatif, pasti positif. Kalau misalnya 2 pangkat 2 pasti negatif positif kan. Nah, ini pangkatnya
nggak mungkin jadi negatif. Jadi ini tidak memenuhi nilai X yang memenuhi. Jadi gini maksudnya, ini kan 1/5. Nah, 1/5 teh 1/5 pangkat X sama dengan min 3. Nggak ada kan? Nah, ini tidak memenuhi. Bentar, sebentar, kenapa alasannya itu ya? Karena di sini adalah Y-nya itu kita masukkan, sebentar ya. Y-nya kita masukkan sekarang, tadi Y itu sama dengan 1/5 pangkat X gitu kan, nak? Betul ya? Nah, ini kalau Y-nya kita masukkan ke sini, ya, jadi 1/5 pangkat X sama dengan min 3, maka tidak ada. Maka ini adalah tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Yang memenuhi berarti mana? Yang ini. Nah, tadi Y-nya kita kembalikan lagi, bahwa Y itu sama dengan 1/5 pangkat X, gitu kan? Maka di sini Y-nya kita ganti 1/5 pangkat X, gitu. Nah, ini juga kita ubah jadi 1/5 pangkat berapa ya? Pangkat 2. Betul kan? 1 pangkat 2, 1/5 pangkat 2, 25. Ini sama bilangan pokoknya. Udah sama. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan, sebentar, lebih besar, bukan sama dengan ya. Ini lebih besar sama dengan, kita ganti deh warnanya, iya, seperti tandanya. Sehingga ini X-nya itu adalah X-nya lebih besar. Nah, kita lihat tandanya tadi. Karena ini pecahan, lihat. A-nya di sini lebih besar dari 1? Bukan ya? Bukan. Iya. Tetapi apa? A di sini adalah antara bilangan pokoknya nih, 1/5 itu berarti berapa dong? 1/5 apakah lebih besar dari 1? Tidak. Berarti 1/5 itu antara 0 dan 1, ya kan? Ini 1/5 ada di sini. Nah, kalau seperti itu, tanda seperti akan berubah. Ini juga berubah ya harusnya, tapi ini udah kayak gini aja. Sebentar, ini teh. Tapi hasilnya nggak ada ininya. Nah, ini harusnya adalah jadinya itu tadi jadi lebih besar, berubah tanda tadi ya. Ini berubah tanda begini, tapi tidak memenuhi, itu tidak ada. Karena apa? Karena A-nya berupa pecahan. Pecahannya antara 0 sampai 1 gitu ya. Maka ini kita ubah tandanya, nak. Oke? Nah, ini tandanya kita ubah. Berarti ini contoh yang ketiga ya. Contoh teorema yang ketiga. Ini tandanya jadi berubah. Jadi lebih kecil sama dengan 2. Ini hasilnya, nak. Halo, bisa difahami nggak ya? Bisa lah ya. Oke, kalian simak lagi. Berarti cara yang kelima ini adalah jika A-nya itu antara 0 dan tidak sama dengan ya, tapi antara 0 dan 1 saja. Ini A, ini 1. Ini antara ini doang. Ini contoh yang kelima, Ibu. Jadi kalian lihat, kalau hasil bilangan pokoknya berupa pecahan 01, maka tanda itu langsung berubah di sini. Ini kan lebih besar, ini lebih kecil tadinya. Ini kan lebih kecil, maka X harusnya kan lebih besar sama dengan 2. Karena bilangan pokoknya 1/5, maka hasilnya X lebih kecil sama dengan 2. Gitu, nah. Nanti ya. Oke, kita lanjutkan lagi sekarang. Kira-kira difahami ya, bisa ya. Oke, yang ke teorema yang ke tadi, yang pertama ini lebih kecil, lebih besar ya. Kemudian yang keenam, jika A-nya itu jika A pangkat fungsi X di sini adalah lebih kecil sama dengan A pangkat GX, tapi A-nya itu antara 0 dan 1 gitu. Nah, contoh, kita buat contoh deh langsung. Misalnya di sini tadi kan kita harus ngubah dulu dalam bentuk pemisalan gitu ya. Kalau ini oke. Kita coba seperti ini. X plus 6 lebih kecil dari 1/16. Nah, 1/16 nih.
1/16. Nah, kita coba deh kita buat bilangan pokoknya sama. X plus 6, ini berarti berapa dong? Ini misalnya Ibu kasih 2X gitu ya, biar kalian lebih memahami nanti pindah-pindahnya. Oke, yuk. Berarti ini sama aja dengan setengah pangkat berapa ya? Biar ada 16 pangkat 4 dikali 2X lagi. Gitu ya, Nak? Oke, maka hasilnya adalah setengah pangkat X plus 6 lebih kecil dari setengah pangkat 8X. Nah, karena sudah ketahuan sama di sini fungsi X, ini GX gitu. Berarti hasil di sini berarti X plus 6 lebih kecil dari 8X gitu. Nah, kalau mau ke sana nanti berubah tanda gimana, kita coba dua cara deh. Kalau gitu kita X-nya kan lebih kecil, ini kita langsung masuk ke sini aja. 8X dikurangi X, maka 6 kecil dari 7X, maka 6/7 lebih kecil dari X. Boleh seperti ini, sehingga hasilnya adalah X-nya itu lebih besar dari 6/7. Atau langsung dari segini teh, langsung misalnya sama X-nya kesini aja, min 8X lebih kecil dari min 6 gitu kan, sehingga sama min 7X dan sama lebih kecil dari min 6. Kita kalikan negatif semuanya, maka di sini 7X. Nah, ini karena dikali negatif ini tanda berubah dari 6, maka X lebih besar dari 6/7. Sama ya? Halo? Iya, bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham dengan apa penjelasan Ibu hari ini. Oke, dari ke-6 contoh ini, coba kalian, ini nomor 1 ya, contoh 1, kalian pelajari, kalian lihat lagi dari awal sampai akhir, ini contoh 1 gitu ya. A tadi harusnya 1 aja nih, 1, ini 2 gitu ya. Oke, sampai contoh yang terakhir 3, 4, 5, dan 6. Kalian lihat semuanya, mudah-mudahan bisa memahami dari materi yang Ibu share lewat video ini. Oke, sekian dari Ibu. Nanti kita jumpa lewat Zoom atau Meet lagi. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.